Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengembangan madrasah efektif. Perkenalkan, nama saya Fujatul Ulum. Saya Mia Indriawati. Saya Vina Rohmatika. Saya Abdul Aziz Al-Sofi. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang menciptakan budaya madrasah yang efektif. Dari kami, Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian budaya madrasah. Nah, budaya madrasah adalah sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai budaya yang dianut oleh kepala madrasah dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru dan para karyawan yang ada di madrasah tersebut. Nah, jadi budaya madrasah itu adalah budaya yang dibangun oleh pikiran-pikiran antara orang-orang yang ada di dalam sebuah madrasah tersebut. Yang selanjutnya yaitu landasan menciptakan budaya madrasah. Menurut data EMIS Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015, terdapat kurang lebih 76.551 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Madrasah yang dianggap mempunyai budaya mutu adalah madrasah yang mempunyai kultur budaya yang baik pula secara kelembagaan. Seluruh elemen madrasah, baik pimpinan madrasah, guru, dan karyawan lainnya sama-sama berkomitmen tinggi untuk menciptakan budaya mutu serta mendukung kemajuan madrasah untuk meningkatkan ataupun meraih kesuksesan kelembagaannya. Manfaat yang diperoleh dalam pengembangan budaya madrasah yang efektif, kuat, dan kondusif adalah menjamin kualitas kerja yang baik, menciptakan kebersamaan dan rasa saling hormat yang tinggi, meningkatkan solidaritas yang tinggi, jika menemukan masalah akan segera diperbaiki, dan yang terakhir yaitu dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi budaya madrasah. Nah, budaya madrasah ini memiliki fungsi yang sangat penting di dalam madrasah karena budaya akan membawa dukungan terhadap identitas madrasah sehingga menghasilkan perilaku iman, takwa, kreatif, dan inovatif. Nah, salah satu fungsi budaya madrasah adalah sebagai identitas sekolah yang mempunyai kekhasan tertentu yang membedakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan menciptakan budaya madrasah. Budaya dalam madrasah sangatlah berperan penting untuk menciptakan tujuan pendidikan seutuhnya, baik untuk peserta didik maupun pihak sekolah. Kaitannya dengan usaha menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, maka peserta didik harus ditempa menjadi seorang yang khairul ummah atau umat yang terbaik. Dalam arti umat yang terbaik di sini yaitu mampu berkompetisi, baik kompetisi duniawi maupun kompetisi ukhrawi. Ada 5 karakteristik umum yang diungkapkan oleh Stephen and Kyle. Di antaranya yaitu yang pertama, sekolah atau madrasah mempunyai budaya madrasah yang kondusif. Yang kedua, adanya harapan dari guru bahwa semua siswa itu dapat sukses. Yang ketiga, menekankan pengajaran pada penguasaan keterampilan. Yang keempat, sistem tujuan pengajaran yang jelas bagi pelaksanaan monitoring dan penilaian keberhasilan siswa. Yang kelima, prinsip-prinsip sekolah yang kuat sehingga dapat memelihara kedisiplinan siswa. Hadis B mendeskripsikan unsur-unsur budaya dalam 2 kategori. Yang pertama kategori kasat mata dan yang kedua kategori tidak kasat mata. Unsur kasat mata antara lain 1. Visi, misi, dan tujuan serta sasaran. Yang kedua kurikulum. Yang ketiga bahasa komunikasi, prosedur belajar mengajar, peraturan sistem hukuman, dan layanan psikologi sosial. Bahasan yang kelima yaitu karakteristik budaya madrasah. Yang pertama yaitu kolegalitas. Nah, kolegalitas ini adalah iklim kesejawatan yang menimbulkan rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu eksperimen. Eksperimen di sini yaitu madrasah ini merupakan tempat yang cocok untuk melakukan percobaan-percobaan ke arah untuk menemukan pola kerja yang baik. Nah, yang ketiga yaitu tradition. Memelihara tradisi yang sudah berjalan lama dan dianggap
dianggap baik dan biasanya susah untuk ditiadakan di dalam budaya madrasah. Nah, menurut Stephen dan Hale terdapat 5 karakteristik umum budaya madrasah. Yang pertama yaitu sekolah memiliki budaya madrasah yang kondusif. Yang kedua, adanya harapan antar para guru bahwa semua siswa dapat sukses. Nah, yang ketiga itu menekankan pengajaran pada penguasaan keterampilan. Yang keempat yaitu sistem tujuan pengajaran yang jelas bagi pelaksanaan monitoring dan penilaian keberhasilan siswa. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip sekolah yang kuat sehingga dapat memelihara kedisiplinan siswa. Nah, yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi budaya madrasah. Nah, diantaranya yaitu kepemimpinan, hambatan sumber daya, harapan, kebijakan organisasi, gaya organisasi, dan jati diri organisasi. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup budaya madrasah. Ruang lingkup budaya madrasah meliputi yang pertama yaitu perilaku. Dalam budaya madrasah, hal yang paling utama dalam pengaplikasian akhlak atau adab yang dikonsepkan oleh sebuah madrasah yaitu bagaimana objek pembudayaan tersebut berperilaku. Apakah budaya yang telah dirumuskan sesuai dengan harapan atau tidak. Yang keduanya yaitu tradisi. Tradisi dalam budaya madrasah merupakan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya. Tradisi tersebut timbul secara turun-temurun dan dilakukan di lingkungan madrasah. Yang ketiga yaitu kebiasaan keseharian. Dalam membentuk karakter peserta didik, hal yang perlu didorong adalah bagaimana konsep dari strategi tersebut dapat melekat kepada peserta didik, yang kemudian mereka dapat mengaplikasikannya dalam keseharian, seperti bagaimana adab ketika makan, minum, ketika masuk kamar kecil, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu simbol-simbol budaya. Simbol-simbol budaya ini sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama, seperti dalam berpakaian, kemudian pemasangan moto yang mengandung pesan-pesan nilai agama. Penciptaan budaya sekolah atau madrasah dapat dilakukan melalui dengan 3 cara. Yang pertama, pemahaman tentang budaya sekolah atau madrasah. Yang kedua, pembiasaan pelaksanaan budaya sekolah atau madrasah. Yang ketiga, reward and punishment. Ada 3 hal yang perlu dikembangkan dalam menciptakan budaya madrasah yang efektif dan berkualitas. Yang pertama, budaya keagamaan atau religi, yaitu menanamkan perilaku atau tata krama dalam pengamalan agamanya masing-masing sehingga terbentuk kepribadian yang baik. Yang kedua, budaya kerjasama, teamwork, menanamkan rasa kebersamaan dan rasa sosial terhadap sesama melalui kegiatan yang dilakukan bersama. Yang ketiga, budaya kepemimpinan dan leadership, yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan keteladanan kepada siswa sejak dini. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung yang mempengaruhi budaya madrasah. Yang pertama yaitu filosofis, di mana filosofis yang kita anut bersama yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu norma. Norma memberikan sarana yang jelas untuk membantu masyarakat sekolah dalam memahami aspek-aspek budaya sekolah. Dalam hal ini norma-norma Islami seperti kaidah Islamiyah dan hukum-hukum Islam. Yang ketiga yaitu nilai. Nilai merupakan kepercayaan pada sesuatu yang dikehendaki. Nah, dalam hal ini nilai-nilai keislaman yaitu seperti ilmu tauhid dan juga ilmu akidah. Yang keempatnya yaitu peraturan madrasah, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh madrasah yang memenuhi aspek dalam upaya pengembangan budaya Islami. Nah, peraturan sekolah di sini memuat sanksi, kemudian penghargaan, dan juga kewajiban serta hak bagi seluruh elemen madrasah. Yang kelimanya yaitu tenaga pembina. Tenaga pembina di sini seperti kepala madrasah, guru, dan karyawan lainnya yang ditujukan untuk mengarahkan, memberi pengawasan,
dan juga memberikan masukan kepada peserta didik. Yang keenamnya yaitu sarana dan prasarana. Untuk menciptakan sarana madrasah yang berbudaya, perlu adanya sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang kegiatan madrasah. Yang selanjutnya yaitu masalah yang ada dalam budaya madrasah serta solusinya. Kali ini saya mengambil masalah di mana pada kenyataannya banyak sekali anak-anak madrasah atau lulusan madrasah yang belum bisa membaca Al-Quran, serta tidak sedikit pula banyak sekali perilaku-perilaku anak madrasah yang bisa dikatakan menyimpang dari ajaran agama, seperti mabuk-mabukan, kemudian narkoba, minuman-minuman keras, perzinahan, dan lain sebagainya. Hal itu gagalnya madrasah dalam hal mendidik anak-anak supaya menjadi khairul ummah atau umat-umat yang terbaik. Nah, dalam kali ini saya akan memberikan solusi ataupun pendapat saya terkait masalah tersebut. Menurut saya, penanganan dari masalah tersebut yang pertama yaitu dengan cara melibatkan seluruh elemen madrasah, terutama dalam hal ini guru, di mana guru tersebut harus mengawasi seluruh perilaku-perilaku serta didik, baik bertindak di dalam lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. Kemudian kita pula harus melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk selalu mengawasi daripada perilaku peserta didik tersebut apabila terdapat indikasi-indikasi perilaku yang mengarahkan kepada penyimpangan. Kemudian orang tua juga harus mempunyai peran penting dalam hal mengawasi anaknya, karena orang tua mempunyai hak sepenuhnya terhadap anaknya apabila dia melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, dan hal yang sepatutnya dilakukan oleh orang tua ketika anaknya berada di luar lingkungan sekolah agar selalu membimbingnya dan mengarahkan kepada jalan yang lebih baik dengan cara seperti dititipkan kepada guru-guru ngajinya supaya dibimbing akhlak dan juga perilaku keagamaannya, ataupun dengan cara untuk mengikuti pengajian-pengajian di majelis taklim masing-masing.